Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang dan menyebabkan pasukan Jepang semakin melemah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta selaku pimpinan BPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi. Saudara Soekarno Hatta, Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Fumiaki Koizumi. Dengan cara apa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan hal itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, yaitu Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Berita terkini, Jepang telah menyerang pada sekutu di atas sebuah kapal USS Missouri pada tanggal 14 Agustus 2605. Berita kekalahan Jepang ini menandakan bahwa Perang Dunia Kedua telah selesai. Teman-teman, Jepang telah menyerang pada sekutu. Berarti Indonesia telah terjadi perubahan kuasa. Kita harus mendesak melawan tua, terutama Bung Karno, untuk memperoleh kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai PPKI memperoleh kemerdekaan. Mengapa berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI merupakan tujuan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat, langsung disiarkan dari radio. Tetapi permasalahannya, Bung Karno merupakan ketua dari PPKI. Apakah beliau setuju? Kalau beliau ingin naskah proklamasi tidak disetujui oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu bagaimana, Nis? Kita harus ngomong baik-baik pada Bung Karno. Betul, kawan. Kekerasan bukan cara yang tepat. Baiklah, setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Ada maksud apa kita sudah datang kemari? Begini Bung, tentara Jepang telah kalah pada sekutu. Kita memiliki peluang untuk merdeka. Maka kami mau agar Bung Karno segera memperoleh kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk menguruskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, PPKI yang tahu apa saja yang disiapkan. Tapi kami, golongan muda, tidak setuju jika PPKI memperoleh kemerdekaan. Kami tidak ingin kemerdekaan yang tidak boleh ada campur tangan pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau begitu, kalau tidak begitu, kami mohon diri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Selamat malam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Sekarang, Bu. Sekarang ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini juga, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, set aku buat ego dan potong leherku malam ini. Kau tak perlu menunggu esok. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus berusaha melawan Belanda yang berusaha menjadi tuan negeri kita. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa saudara siap untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu?
Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami sudah membicarakannya baik dengan Jepang. Tapi saya takut itu hanya tipu musnah Jepang, dan jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak akan cukup melawan kekuatan senjata dan kesiapan melawan Jepang. Apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Mana kekuatan yang Anda berikan hal itu? Bagaimana cara Anda untuk bisa menyelamatkan wanita dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan proklamasi sekali merdekakan? Coba bayangkan, bagaimana kita bisa berdirikan sendiri. Saya mau waktu sebentar untuk memberikannya, karena saya tidak dapat memutuskan sendiri. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa diterima karena kurang perhitungan dan takut makan banyak korban jiwa dan harta. Baiklah, jika Anda masih mempertahankan pendapat Anda, kami mohon berdiri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh dan Sodan Konsinggi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tidak bersikeras tentang proklamasi harus disusun oleh PKI? Bukan saya tidak setuju proklamasi buat itu sendiri. Namun kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kalau golongan muda dan golongan peta akan tetap berada di lapangan jika terjadi Soekarno tidak sampai. Baiklah, jika itu keinginan kalian, maka kami akan menyusun proklamasi kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Sudanko Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi ada di tangan kami sekarang, Bu. Kami perintahkan jika malam ini tidak ada revolusi, lalu apa? Yang paling terpenting dalam peperangan dari revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon saya telah mencanangkannya bahwa semua dilaksanakan pada tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak menerangkan secara pertimbangan akal mengapa tanggal 17 memberi harapan kepada saya. Namun, angka 17 merupakan angka yang suci. Pertama-tama, kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Kita sedang menunaikan ibadah puasa. Dan juga Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan juga orang Islam melaksanakan sembahyang 12 rakaat. Oleh sebab itu, kesucian tanggal 17 tidak dibuat oleh manusia. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, yaitu Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Kopi Peta setempat Sudanko dan Subeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. silakan saja pakai rumah buku. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa saya pakai? Ruang makan dan sambil, Pak.
kita akan menyusun rancangan proklamasi kemerdekaan. Apakah ada usul dari saudara-saudara? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami. Apakah ada yang lain? Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara sama dan tempus. Baiklah, karena ini merupakan perjuangan bangsa Indonesia dan kita menjadi wakil-wakilnya, maka saya akan menambahkan wakil-wakil bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Thank you.